produksi benih golongan B nomor absen 20. Di sini saya ditugaskan sebagai peneliti pertanian dan hari ini saya akan mengangkat tema tentang penggunaan mulsa pada budidaya tanaman cabai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang penggunaan mulsa pada budidaya tanaman cabai. Mulsa merupakan material penutup gulma di atas permukaan tanah pada tanaman budidaya. Penggunaan mulsa bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit, sehingga dapat memberi dampak positif, yaitu dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman dengan lebih baik. Bahan mulsa meliputi semua bahan tidak hidup yang dipergunakan untuk memperlakukan tanah dengan tujuan memperoleh beberapa keuntungan dengan cara menghamparkan bahan tersebut di atas permukaan tanah. Berbagai manfaat pemulsaan untuk beberapa keperluan telah dibuktikan dan terbukti menguntungkan, terutama dalam usaha meningkatkan produktivitas bahan. Pemulsaan berpengaruh pada sistem perakaran dangkal sehingga memungkinkan diterapkan pada area yang luas untuk berbagai jenis sayuran, buah-buahan, atau tanaman tropis lainnya. Dari beberapa kalimat penjelasan saya sebelumnya, beberapa tanaman lebih baik menggunakan mulsa dalam proses budidayanya, terutama pada tanaman cabai. Menurut penelitian yang ditulis oleh Imam pada tahun 2013, mulsa dapat didefinisikan sebagai setiap bahan yang dihamparkan untuk menutup sebagian atau seluruh permukaan tanah untuk mempengaruhi lingkungan mikrotanah yang ditutupi tersebut. Penggunaan mulsa atau penutup permukaan BDM sangat diperlukan karena memberikan keuntungan, antara lain mengurangi laju evaporasi dari permukaan lahan sehingga menghemat penggunaan air, memperkecil fluktuasi suhu tanah, serta mengurangi tenaga dan biaya untuk pengendalian gulma atau proses perawatan. Tujuan diadakan penyuluhan ini adalah agar untuk menarik hati saudara yang berprofesi menjadi petani untuk menggunakan mulsa yang banyak manfaat dan keuntungannya. Selain itu, juga untuk kepentingan produktivitas tanaman dan lahan saudara. Terlebih pada tanaman cabai, penggunaan mulsa ini sangat memudahkan petani untuk proses perawatan dan mendapatkan hasil panen yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dusun saya. Jadi, saya tinggal di Dusun Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sebagian besar petani yang ada di dusun saya adalah petani hortikultura dan tanaman pangan, terutama petani cabai, petani jagung, dan petani padi. Banyak petani cabai yang mengeluhkan tentang tingginya pertumbuhan gulma yang ada di lahannya, sehingga membuat tanaman cabainya banyak terserang penyakit dan terserang hama pada umur 4 minggu atau lebih. Untuk memberikan herbisida dirasa masih sangat dini untuk tanaman yang dapat mengakibatkan layu atau kematian pada tanaman tersebut jika terkena herbisida. Selain itu, petani juga mengeluhkan tentang kurang maksimalnya hasil tanaman cabai, terutama pada jumlah dan bobot cabainya. Mungkin karena dari awal sudah banyak hal-hal pengganggu yang terjadi di lahan, maka akan mempengaruhi hasil panen. Petani di sini masih sangat jarang menggunakan mulsa karena mereka berpikir bahwa menggunakan mulsa akan memakan waktu yang cukup lama, tenaga yang cukup besar, dan biaya yang tidak sedikit. Di sini saya sudah membuat media dalam bentuk flyer yang nanti akan saya tampilkan pada layar agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian mulsa. Sebelumnya pasti saudara sudah familiar dengan kata mulsa. Jadi, mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik dan sehat. Mulsa dapat bersifat permanen atau
bersifat sementara. Mulsa permanen yaitu seperti serpihan kayu, sedangkan mulsa sementara bisa berasal dari plastik, jerami, atau sisa tanaman lainnya. Artinya, mulsa serpihan kayu dapat sebagai penutup tanah tanaman dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan mulsa plastik atau bahan dari sisa tanaman lainnya dapat dibuang setelah budidaya selesai. Biasanya mulsa permanen ini digunakan untuk tanaman berkayu. Penggunaan mulsa atau serasa adalah teknik konservasi tanah yang tergolong dalam cara vegetatif. Pada teknik ini, permukaan tanah di antara barisan tanaman atau di sekitar batang pohon ditutup dengan bahan-bahan berupa sisa tanaman setelah dipanen. Mulsa dapat diaplikasikan sebelum penanaman dimulai atau setelah tanaman muncul. Namun kebanyakan dalam proses budidaya, pemasangan mulsa dilakukan sebelum budidaya dilakukan. Mulsa lebih sering digunakan untuk tanaman jenis sayur-sayuran. Salah satunya adalah tanaman cabai yang akan kita bahas pada penyuluhan hari ini. Sebelum ke manfaat mulsa, mari kita bahas tentang jenis mulsa lebih dalam lagi. Pada dasarnya, mulsa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mulsa organik dan mulsa anorganik. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai mulsa organik, seperti jerami, sisa tanaman jagung, daun pucuk nanas, atau daun-daun tanaman lainnya. Sedangkan mulsa anorganik hanya terdapat satu jenis, yaitu mulsa hitam perak. Selanjutnya yang kita bahas adalah manfaat mulsa. Yang pertama, menjaga kelembapan tanah. Jadi, mulsa dapat menjaga kelembapan tanah karena tanah yang ditutup oleh mulsa dapat menjaga suhu dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Air yang akan menguap ke udara akan ditahan oleh mulsa dan jatuh kembali ke tanah, maka kelembapan akan terus terjaga. Manfaat yang kedua adalah mengurangi evapotranspirasi. Jadi, evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dengan tertutupnya tanah dengan mulsa, kehilangan air akibat evaporasi akan sangat berkurang. Selain itu, pada penggunaan irigasi tetes pada lahan dengan mulsa plastik akan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga adalah menekan pertumbuhan gulma. Gulma adalah salah satu musuh terbesar dalam proses budidaya. Gulma dapat tumbuh pesat apabila tidak ada penanganan dari petani sendiri. Biasanya, petani akan mencabut secara manual atau menggunakan herbisida yang sangat banyak sekali konsekuensinya. Mulsa adalah salah satu cara untuk menekan gulma karena mulsa dapat mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke tanah sehingga gulma cenderung tidak tumbuh. Apabila gulma tidak tumbuh, maka tidak akan ada perebutan unsur hara di dalam tanah antara tanaman induk dan tanaman pengganggu lainnya. Yang keempat adalah menekan perkembangan OPT. OPT atau organisme pengganggu tanaman dapat membuat tanaman terserang penyakit atau bahkan sampai mati. Penggunaan mulsa juga dapat mengurangi serangan serangga yang dapat membuat tanaman menjadi tumbuh tidak sehat. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan. Karena permukaan tanah ditutup, maka proses penguapan jadi lebih berkurang. Apabila tanaman diberi pupuk, maka akan lebih lama dan dapat menyerap pupuk tersebut secara maksimal. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana cara mengaplikasikan mulsa. Karena dari awal saya sudah menjelaskan mulsa terbagi menjadi dua, yaitu mulsa organik dan mulsa anorganik, maka ada sedikit perbedaan dalam pengaplikasian mulsa. Yang pertama yang kita bahas adalah mulsa organik. Mulsa organik dipasang sebelum proses budidaya tanaman cabai. Sebelumnya kita kumpulkan dahulu bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai mulsa tersebut. Bisa dari jerami,
bisa dari sisa tanaman jagung atau daun-daun tanaman lainnya. Kemudian musa disebar ke permukaan bedengan dengan tinggi 3-5 cm. Kemudian membuat lubang tanam dengan jarak tanam yang sudah saudara tentukan. Selanjutnya adalah pemasangan musa anorganik atau musa plastik hitam perak. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan musa plastik dengan panjang sesuai bedengan dikurangi kurang lebih 50 cm untuk proses pemuaian dan penarikan saat pemasangan. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan pasak bambu berbentuk U untuk ditancapkan pada sisi-sisi musa tersebut. Musa plastik ditarik secara perlahan dan secara bersamaan. Kemudian pasak bambu dipasang pada salah satu sisi dengan jarak 50 cm. Setelah pasak bambu terpasang, musa ditarik pada sisi lain agar musa dapat menutup dengan rapat. Jika musa sudah terpasang, kemudian membuat lubang tanam sesuai dengan yang saudara inginkan dengan menggunakan pelubang khusus atau kaleng bekas susu kental manis yang sudah dipanaskan. Untuk hasil yang maksimal, pemasangan musa dilakukan oleh 2 tenaga kerja pada saat panas matahari sedang terik. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana pengaruh penggunaan musa terhadap buah tanaman cabai dan aliran permukaan. Jadi petani dapat menggunakan beberapa jenis musa seperti musa plastik, musa jerami atau serasah tanaman. Dari musa-musa tersebut dapat meningkatkan produktivitas tanaman cabai. Musa jerami adalah metode paling efektif dalam proses budidaya tanaman cabai. Berdasarkan ketersediaan air, musa jerami memiliki nilai paling tinggi dibanding dengan musa-musa yang lain. Karena musa jerami sendiri memiliki sifat dapat menurunkan suhu tanah dan tidak menyerap seluruh radiasi yang diterima. Pemakaian musa jerami dapat menaikkan kapasitas tanah, menahan air, dan memperbaiki sifat fisik tanah. Selain itu, keefektifan musa plastik dapat meningkatkan jumlah buah cabai karena diduga penggunaan musa plastik hitam perak dapat meningkatkan fotosintas pada tanaman sehingga berpengaruh baik terhadap pembentukan buah cabai. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Untuk pemilihan jenis musa dapat saudara pilih tergantung dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan. Jika melihat dari sisi harga, musa organik lebih murah karena kita dapat mengambil dari bekas tanaman panen. Sedangkan untuk range harga musa plastik yaitu 200.000 sampai 500.000 tergantung panjang yang saudara inginkan. Sekian video penyuluhan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.